Sobat Ring Times, hari ini saya akan mengajak Sobat Ring Times untuk wisata kuliner nih. Dan tentunya yang ada di Banyuwangi dong. Dan kuliner yang akan kita jelajahi hari ini adalah nasi bakar dapur Uti. Penasaran bagaimana cara pengolahan dan rasanya? Yuk kita cus! Nasi bakar dapur Uti merupakan makanan tradisional yang ada di Banyuwangi, tepatnya di Desa Pendarungan. Kemudian saya mengajak Mas Nizar, pemilik dari nasi bakar dapur Uti, untuk melihat proses pengolahannya. Cara pengolahan nasi bakar yang pertama ialah kukus nasi setengah matang. Kemudian parut kelapa dan tambahkan sedikit air dan jangan lupa diperas ya. Setelah itu, rebus santan dan tambahkan rempah pilihan seperti garam, serai, daun jeruk, dan daun salam. Aduk santan hingga merata dan tunggu sampai mendidih. Campurkan nasi setengah matang yang tadi dengan hasil rebusan santan. Aduk hingga merata dan tunggu sampai 15 menit. Setelah 15 menit, masak nasi yang sudah bercampur dengan santan hingga nasi matang merata. Nah, setelah nasi matang dengan merata, tinggal proses pembungkusan nih. Nah, di sini saya diajari Mas Nizar untuk membungkus nasi bakar. Isi dari nasi bakar ini adalah ayam suwir, kemudian ada sambal goreng tempe, dan ditambah dengan ikan asin pedo yang menambah cita rasa yang semakin khas. Dan jangan lupa ditambah dengan kemang ya.
Setelah melihat Mas Niza membungkus, akhirnya saya pun ingin mencobanya. Ternyata membungkus nasi bakar tidak sesulit yang saya kira. Saya pun terlihat lihai membungkusnya. Proses pembungkusan nasi bakar telah selesai. Akhirnya kita tunggu proses yang terakhir, yaitu pembakaran. Proses pembakaran menggunakan arang agar cita rasa dari nasi bakar semakin nikmat. Tunggu sekitar 10 menit. Dan nasi bakar pun siap dihidangkan. Wah, ini dia hasil masakan kita hari ini. Langsung aja kita icip-icip. Oh ya, sebelumnya kita perlu tahu dong background dari Mas Nizar ini seperti apa. Kenapa harus ada nasi bakar Dapur Uti? Tentunya kita pengen tahu dong. Oke. Dari Mas Nizar sendiri, kenapa sih lebih membuka bisnis nasi bakar ini ya dibanding dengan bisnis yang lain? Kan banyak di luar. Mungkin bisa dijelaskan? Ya, jadi awalnya itu ya Mbak ya, saya itu memang punya cita-cita pengen membuka usaha di dunia kuliner kayak gitu. Terus berhubung kenapa kok nasi bakar ya? Berhubung di Banyuwangi masih belum ada dan masih asing lah untuk warga Banyuwangi, saya hadirkan nasi bakar. Sebenarnya kan nasi bakar ini dari Sunda. Terus saya hadirkan di Banyuwangi dengan cita rasa khas Banyuwangi tentunya. Gitu. Seperti itu. Iya. Jadi memang nasi bakar ini dibuat yang awalnya dari Sunda, lalu dibuat di Banyuwangi dengan khas rempah-rempah Banyuwangi, seperti itu. Oh iya Mas Nizar, pasti setiap bisnis itu kan ada motivasi tersendiri tuh dari tiap orangnya. Kira-kira motivasi apa sih yang bikin Mas Nizar tuh semangat bikin nasi bakar ini ya tadi. Jadi mungkin yang memotivasi saya untuk membuka usaha kuliner ini, yang pertama kan karena background saya ini dari food and beverage product, dari dunia permasakan lah intinya kayak gitu. Yang pertama itu, yang kedua karena saya mungkin sudah bisa memberanikan dalam artian bahwa saya itu sudah bisa masak lainnya kayak gitu. Dan bisa dibuktikan dengan ramenya orderan ini tadi. Berarti kan masyarakat yang sudah order di nasi bakar saya ini sudah merasakan betapa kelezatannya dari nasi bakar itu Mbak. Berarti memang dari backgroundnya dari Mas Nizar sendiri ini ya yang melatar belakangi adanya nasi bakar. Dari tadi kan kita sudah mengetahui nih latar belakangnya kenapa harus ada nasi bakar Dapur Uti. Kita perlu tahu dong kenapa sih harus ada nama Dapur Uti gitu. Mungkin ada sejarahnya nih kira-kira. Apa nih Mas? Jadi kan kalau Dapur Uti itu kan dapur kan berarti buat tempat memasak. Kalau Uti itu dari mbah atau mbah perempuan lainnya gitu.
Jadi kenapa kok saya bilang dapur uti? Karena cita rasa yang dihasilkan atau yang dimunculkan di nasi bakar ini buatan atau bisa dari resep dari nenek saya gitu. Wah, hebat sekali nih, dari namanya aja sudah khas gitu ya, gimana rasanya, nggak sabar nih mau nyobain. Terus sejak kapan nih usaha ini dijalankan dari Mas Nizar? Sebenarnya sih usaha ini sudah di awal tahun lalu, awal tahun 2020 udah buka. Cuman baru-baru akhir tahun kemarin saya branding gitu. Saya branding lagi. Sebenarnya sebelumnya belum ada nama Dapur Uti, cuma nasi bakar gitu aja. Terus di akhir tahun 2020 kemarin saya mencoba untuk membranding dan hasilnya ini nasi bakar Dapur Uti gitu. Nah, dari banyak orderan nih, sekarang udah rame banget ya orderannya. Kira-kira pasti ada suka dukanya nih, apalagi di musim pandemi seperti ini, kita tidak boleh buka secara offline gitu ya, mungkin ke online. Mungkin Mas Nizar sendiri ada motivasi suka duka gitu gimana? Kalau untuk suka dukanya sih karena ini kan masih online dan bertepatan juga di musim pandemi ini gitu. Jadi ya pas lah intinya, jadi kita juga nggak perlu bertemu langsung dengan tamu. Kita petamu pesen langsung di WA atau di nomor telepon yang bisa dihubungi, terus kita mengantarkan, hanya gitu. Terus untuk dukanya sih mungkin saya sempat ngalamin ada fake orderan sih, Mbak. Gitu. Jadi kemarin saya sempat dapat orderan sekitar 200 pack. 200 pack kan nggak sedikit kan, Mbak ya. Terus saya sudah mulai belanja untuk mempersiapkannya, ternyata orangnya cancel kayak gitu. Mungkin itu sih suka dukanya. Wah, 200 pack lumayan sekali loh Sobat Think Times. Oke, mungkin kita langsung icip-icip aja ya, daripada dari tadi banyak nih kita sudah mengetahui tentang bisnisnya Mas Niza. Sekarang waktunya kita icip-icip. Coba ini masakan saya dengan Mas Niza tadi. Ya, dibuka dulu. Oke. Enak banget. Ini ikan asin apa, Mas? Ikan asin pedo. Ikan asin pedo. Beda sama ikan asin lainnya. Gurih. Ini isinya tadi ada ayam suwir, terus kemudian ada sambal goreng ya, Mas? Sambal tempe. Oh, sambal tempe. Terus ada kemannya juga yang bikin sedap. Alat timun. Buat teman-teman yang mau nyobain nasi bakar Dapur Uti, gimana Mas caranya? Bisa hubungi nomor yang tertera di bawah ini, dan juga bisa hubungi via Instagram di @dapuruti.bwx. Nah, itu tadi kita sudah banyak prosesnya dari pengolahan sampai icip-icip makanan nih. Saya akhiri dulu, dan jangan lupa buat Sobat Think Times untuk selalu jaga protokol kesehatan. Sampai jumpa. Lanjut makan. Oke.